Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallahul 'azim. Ibu, bapak serta jamaah salat subuh Masjid Al-Muttaqin yang senantiasa dan semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama dan terutama, mari bersama-sama kita bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah berkenan menguatkan iman kita dan membuka hati kita dalam rangka bertolabul ilmi. Saya berdoa, mari sama-sama didirikan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu, bapak serta jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita senantiasa bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara kesyukuran kita, terima kasih kita kepada Allah bersama-sama kita tandai dengan mengucapkan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala telah melimpahkan kepada kita semuanya banyak nikmat, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat ihsan. Dengan bersama-sama kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga nikmat iman kita, nikmat Islam kita, serta nikmat ihsan kita senantiasa dapat bertambah-tambah, sehingga akhirnya kita semuanya nantinya dapat kembali, dapat sowan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Ibu, bapak serta jamaah rahmatullah, sungguh sangat istimewa
Istimewa ki nek cara bakul martabak ndoke pira, Bu? Oke banget ya. Ya. Sangat istimewa jamaah Al-Mutakin Sembung ini. Kenapa? Kalau jamaah maghrib itu saya ndak gumun. Ono cah nom-nom oke itu ndak gumun. Jamaah Isya itu. Tapi ini jamaah subuh luar biasa. Coba panjenengan buktikan omongan saya ini suatu ketika jenengan safari subuh ke kota-kota, ke kota Yogyakarta ya toh, di masjid-masjid kota. Pilih ono ora cah enom kok salat subuh. Langka ya toh. Alhamdulillah. Maka barang langka ini harus disyukuri dan dipertahankan ya, dan dilestarikan. Ya, itu barang langka ya toh. Iya, kenapa dibilang langka? Karena satu-satunya, jarang ada yang ngembari. Di masjid-masjid yang lain subuh kok cah enom pada subuhan itu luar biasa. Ya. Sampai-sampai di masjid mana itu? Masjid dekat Markismo itu apa namanya, ada perumahan Kasongan. Nah, dekat sebelum menuju perumahan Kasongan itu ada masjid ditulisi begini spanduk besar. Masjid menika mboten namung kangge usia 50-an. Gitu. Saking terlalunya tidak ada anak-anak muda. Isine kok mung ST. Setengah tua nganggo banget. Gitu. Isine ming simbah-simbah gitu. Itu di Kasongan itu, sebelum Kasongan deh. Sampai ditulisi apa besar spanduk itu. Masjid menika mboten namung kangge yuswa 50-an. Artinya anak-anak muda juga berpotensi untuk meramaikan masjid ya. Meramaikan itu bahasa Arabnya takmir. Takmir itu meramaikan, menggayengkan. Maka ada pengurus yang meramaikan masjid, jenenge pengurus takmir. Takmir itu artinya meramaikan. Dan tidak ada yang meramaikan masjid kecuali ya hanya orang yang beriman saja. Wa ma ya'muru masjidallahi ilaman amanah. Tidak ada yang meramaikan atau memakmurkan. Nah, bahasa yang lain juga memakmurkan masjid kecuali orang-orang yang beriman. Maka pastikan orang yang beriman itu adalah orang yang ke masjid itu pastikan adalah orang-orang yang beriman. Jangan sampai yang gunakan masjid ke orang-orang tidak beriman. Apa mungkin bisa jadi gitu. Nek masjid ngerti-ngerti dinggo arisan gitu. Masjid kok dinggo arisan. Kamangka sing arisan mboten namung tiyang muslim. Wah ini musibah kubro ini gitu. Masjid kok dinggo arisan, kamangka sing nderek arisan iku mboten namung muslim, wonten sing do kafir do mlebu masjid jag-jagan. Nah. Padahal yang namanya orang non muslim itu menurut Allah najis. Orang non muslim menurut Allah itu najis. Innamal musyrikuna najasun. Nah, nek ngerti najis ya aja dilebokke. Wong ibu-ibu yang sedang berhalangan saja, yang sedang menstruasi itu aja tidak boleh ngambah masjid. Bapak-bapak yang sedang berhalangan misalnya belum mandi besar itu juga tidak boleh ngambah masjid. Apalagi wong sing cetol-cetol najis gitu, orang-orang musyrik. Nah, itulah. Maka alangkah bahagianya pada pagi hari ini masjid kita ini dimakmurkan ya, oleh para jamaah, wabil khusus anak-anak muda. Kayaknya anak muda semuanya ini. Yang tua bisa dihitung gitu. Yang tua bisa dihitung. Hanya berapa yang tua? Yang lain muda-muda. Paling tidak jiwa muda. Alhamdulillah.
Baik, Subhanallah, pada pagi hari ini ingin saya sampaikan tentang sifat-sifat orang mukmin. Idealnya orang sifat mukmin itu seperti yang digambarkan oleh Allah di dalam Al-Quran surat Ali Imran. Surat Ali Imran. Surat Ali Imran itu membaca Ali Imran berbeda dengan membaca surat yang lain. Kalau yang pertama surat Al-Fatihah, pakai Al. Kalau yang kedua Al-Baqarah. Nah, kalau yang ketiga tidak Al-Imran, tapi Ali Imran. Apa bedanya? Kalau yang Al-Baqarah itu Al-nya adalah untuk menunjukkan definitif bahwa itu sesuatu yang jelas. Kalau dalam bahasa Inggris apa ya? Disebut the book, nah, itu bukunya jelas. The Muslimnya jelas. Tapi kalau cuman book saja, semua buku bahasa Inggrisnya book. Nah, tapi kalau the book sudah tertentu. Sama dengan Al-Baqarah, Al-Masjid, pakai al depannya itu artinya sudah tertentu. Nah, tapi kalau Ali Imran, alinya itu artinya keluarga, bukan al seperti the itu tadi. Ali Imran, keluarga Imran. Surat Ali Imran itu surat di Al-Quran nomor 3 setelah Al-Fatihah, Al-Baqarah, baru Ali Imran. Ayatnya 134. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal kadhiminal ghaiza wal 'afina 'anil nas. Terima kasih Mas, orang baik ini. Alhamdulillah. Sifat orang-orang yang bertakwa, orang-orang mukmin antara lain ya, apa? Wal kadhiminal ghaiza, orang-orang yang bisa menahan al-ghaiza. Al-ghaiza itu apa tuh? Menahan, bukan menahan tut itu. Menahan tut kebewong iso itu. Menahan rasa sebelum amarah itu rasa apa namanya? Napa Bu? Saya ingin marah itu napa? Orang kalau mau marah itu, saya ingin marah itu jenenge rasa apa? Mangkel. Nah, mangkel terus emosi, nah, gedem-gedem menahan itu. Nah, kalau orang bisa menahan gedem-gedem, bisa menahan emosi, tentu tidak marah, gitu. Tapi kalau emosinya tidak bisa ditahan, kemungkinan untuk marah dekat sekali. Wal kadhiminal ghaiza, dan orang yang bisa menahan rasa itu tadi, emosinya, wal 'afina 'anil nas, ya, dan bisa apa namanya? Memaafkan kepada sesama manusia, ya. Memaafkan atau kesalahan orang. Jamaah rahmatullah. Sejalan dengan ayat ini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ketika ada seseorang yang curhat, minta nasihat kepada Nabi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam ausini qala la tardab faraddata miraran qala la tardab rawahu Bukhari. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, bahwasanya anna rajulan, ono sakwijine tiyang, ada seseorang qala lin Nabi, matur dumateng Kanjeng Nabi, curhat. Ada orang yang curhat pada Nabi, ausini, ya Rasul, ausini, nasihati aku. Nah,
wasiati aku, atau berilah aku pesan. Kala nuli Kanjeng Nabi ngendika, la tardhab, ojo nesu, jangan marah, ampun duka. Faradada miraron, faradada, lalu orang yang curhat tadi radada, baleni, miraron. Miraron itu melulu, bahasa Jawane melulu ya apa melulu? Berulang apa? Terus-terusan gitu. Orang yang pisan pindu itu melulu itu. Jadi orangnya bilang, "Ya Nabi, kasih aku pesan." Dibaleni mana? "Ya Nabi, kasih aku pesan." Bulan baleni gitu. Tetapi Nabi tetap pada satu nasihat itu tadi. La tardhab. Jazakumullah. Menurut salah seorang imam, yakni Imam Daqiqul Id yang mengarang kitab Al-Ifsah, beliau mengatakan, kenapa kok Nabi bilang sama orang itu hanya satu pesan, la tardhab, kowe ojo marah. Kata Imam Daqiqul Id, boleh jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memang mengetahui orang yang meminta nasihat kepada beliau itu orangnya memang suka marah, gitu. Orangnya memang suka marah. Jadi minta nasihat berkali-kali itu saja yang disampaikan oleh Nabi. Bisa jadi Nabi memang mengetahui, itu kata Imam Daqiqul Id, bahwa orang itu memang sukanya nesu-nesu. Ora esuk, ora awan, ora sore, ora bengi, gaweane nesu. Di antara ibu-ibu ini pagi ini sudah nesu belum? Oh belum. Jangan belum, tidak itu lah. Nek belum kuwi berarti pengen nesu itu. Nah. Oh, aduh, masa nesu kok dicita-citakan? Kalau pagi ini tidak, ya siang nanti juga jangan, gitu. Pagi ini bisa senyum-senyum. Apa senyum-senyum mergo ana tae legi apa? Lah, wis dikek usung sudah ditunjukkan ada teh sama snack terus senyum. Nah, kan bukan itu ya. Memang karena suasana hatinya seneng, ya. Orang kalau suasana hatinya seneng itu narik bibir untuk senyum ki gampang banget. Tapi nih awake lagi ora karuan gitu, jabrut, grundel, wah, untuk narik dikit untuk senyum aja, wah botera, ora karuan. Jadi bisa jadi Kanjeng Nabi itu memang mengetahui orang itu suka marah, maka nasihatnya ya sesuai dengan memenuhi sasaran tadi. Itu Imam Daqiqul Id menyebutkan demikian. Jamaah rahimakumullah, diriwayatkan juga bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda demikian. Barang siapa yang mampu menahan amarahnya, iso nahan ora nesu, padahal dia sanggup untuk melampiaskan nesu itu tadi, tetapi dia menahannya, maka kelak gitu, Allah akan memanggilnya pada hari kiamat di hadapan para makhluk, sehingga dia diberi hak untuk memilih bidadari yang disukainya. Wah, luar biasa. Nek ibu-ibu ya disuruh milih bidadara sing dikersake. Wah, luar biasa. Ming modale ora nesu. Gampang banget kan? Ming modale ora nesu. Mula pulang dari sini ketemu keluarga senyum-senyum nggih, Bu. Ning malah kok ditakoni bapak itu, kok senyum dhewe napa to, Bu? Artinya berusaha untuk
bisa menahan diri dari rasa marah apapun itu. Tetapi kadang kita itu menahan sesuatu aja susah. Ya. Menahan entut saja susah. Itu. Di kampung tempat saya tinggal itu, ya, di Ratawijayan, itu di depan rumah ada orang non-muslim. Ada orang non-muslim. Tapi sukanya jagungan di emperan masjid. Lawang rumahnya itu dekat sekali. Ibarat itu emperan masjid, rumahnya di kolah itu. Di kamar mandi itu. Kan dekat banget. Nah, dia kalau sobo ya dudukan di masjid di situ. Tapi lenjelai duduk sebentar itu terus pokoknya jedit titik terus pret gitu. Padahal ya sudah usianya sudah hampir sudah 70-an. Ya. Wis ra urus gitu. Padahal di sini kita lagi minum begitu. Ya wis tanpa dosa itu tantut gitu. Karena sudah hafal begitu, terus begitu dia duduk, kita sepakat satu-satu pindah, geser ke sana, gitu. Biar dia tahu rasa. Mosok anggar duduk sedilok terus bokongnya diangkat sithik untuk jedit, gitu. Nah, ini orang yang ya memang tidak tahu diri ya, tidak bisa menahan diri. Menahan entut saja tidak bisa, apalagi menahan yang lain. Tetapi kadang kita juga tidak bisa menahan yang lain. Contoh, saya cerita sedikit ketika dulu 20 tahun yang lalu dikasih kesempatan oleh Allah lihat suasana luar negeri di Inggris. Nah, ketika saya ke Inggris itu suasana jalan raya itu tenang sekali. Tenang. Tidak ada kebisingan, tidak ada keramaian. Saya tanya sama supirnya, Bir. Nah, di sini kok tenang, tidak ada suara klakson. Nah, kok tidak ada suara klakson? Apa jawab supirnya? Supirnya sambil senyum-senyum, maklum orang Indonesia. Di sini itu kalau orang bunyikan klakson sekali saja, padahal di situ ada klaksonnya, mobil ada klakson. Motor ada klakson, tapi motor jarang sana. Motor paling cuman motor sana kayak Shopee itu ya, antar makanan ya. Bahkan mobil orang pakai. Di sini kalau orang mejet klakson sekali saja itu sudah dianggap pemarah. Luar biasa. Jadi tidak ada suara klakson di Inggris itu. Mereka bisa ini loh. Ayatnya dari Gusti Allah ning sing merakteke malah orang Inggris menahan diri. Kenapa kok tidak mau klakson? Khawatir nanti orang lain terganggu dengan klakson kita. Luar biasa. Pernah nggak kita berpikir kayak gitu? Malah tempat kita itu lampu hijau baru murup 2 detik, sing mburi wis din. Kayak din ya apa? Manggil Pak Udin gitu apa? Enggak itu. Itu kan bahasa lain dari minggiro mobilku harus lewat, kan itu maksudnya din. Saking kebanggatannya tempat kita itu ono wedhus nyabrang ya di klakson itu. Saking apa ya terus nek wedhus di klakson minggu ono apa ya ora to. Nah, minggu malah wedi itu. Nah, itu saking kebanggatannya kita. Ya. Jelas semuanya macet, yang depan tidak bisa jalan, kok sing mburi klakson iki gunane apa? Yang depan saja tidak bisa jalan. Tentu yang lebih berhak ngelakson kan yang depan, gitu. Mungkin yang baris kedua. Nah, tetapi di sana itu mereka bisa menahan diri, ya. Menahan klakson saja bisa, apalagi menahan yang lain. Contoh menahan yang lain apa? Di tempat kita itu kalau nyun sewu bagi orang yang suka udut, ya, itu kadang merasa asbaki gede banget. Kadang merasa asbaki gede banget. Baru itu wir. Nah, itu wir. Dia merasa asbaknya besar sekali sehingga kemana-mana asbak diselontek. Nah, ini kan tidak bisa menahan diri. Ketika teman saya barengan ke Inggris di pondok lain gitu, saya tidak sebutkan, dia menerapkan kebiasaan jelek di Indonesia. Diterapkan di sana. Dia merokok
Terus diselentik itu di aspalan, padahal aspalnya bersih. Tidak ada kotoran apapun, bungkus mineral juga tidak ada, bungkus permen tidak ada, apalagi sampai plastik bungkus makanan tidak ada. Tegesan juga apalagi, kecuali tegesannya orang Indonesia itu tadi. Begitu diselentik, langsung yang punya rumah, yang punya homestay juga orang Indonesia, tapi udah kelamaan tinggal di sana. Itu negur teman saya, tapi yang ditegur bukan teman saya, yang ditunjuk udutnya. Dia bilang itu mental orang Indonesia. Itu mental orang Indonesia. Yang ditunjuk tegesane. Nah, teman saya mestinya juga sadar. Begitu ditunjuk tegesane, kudune dia sadar ngambil kan gitu. Nek waras, nek rodo waras. Gitu. Tapi ternyata tidak. Dia malah senyum-senyum, cengar-cengir, kayak tulup diketek. Tulup diketek ya betul. Bahasa Pak Kiai saya itu katanya tulup diketek. Itu maksudnya. Ya. Cengar-cengir tanpa dosa dan tidak diambil lagi, masya Allah. Sudah diingatkan begitu. Itu mental orang Indonesia. Barbir minum es teh, rumah sani tempat sampah gede banget. Rumah sani urusan sampah itu urusan tukang sampah, tidak. Urusan sampah dan sebagainya masing-masing pribadi kita ini untuk bisa menahan diri, tidak warwir, tidak nesu, gitu, tidak buang tenggesan sembarangan. Apalagi ninggal bungkus makanan di masjid mau jelek banget. Rumah sana tak masjid ki arep ngeremusi plastik ngono. Kan tidak, gitu. Pengajian akbar begitu disuguhi dus ditinggal isine dimplok. Wah, gitu. Rumah sana apa di arep dos arep dikeremusi takmir masjid. Ya, takmir masjid juga tidak suka dos, gitu. Jangan dikira. Kalau udah habis ya bungkusnya dibawa pulang atau dilipat-lipat masukkan tempat sampah. Itu sikap yang lebih bijak sana. Wal kadhimin, bisa menahan diri. Orang marah toh, tapi juga menahan sesuatu yang tidak baik itu tadi. Ya, meninggalkan sampah, meninggalkan ini dan sebagainya. Nah, kata Allah di akhir ayat, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah suka sama orang yang berbuat baik. Apa berbuat baik? Bisa menahan diri tadi itu, bisa memaafkan orang, tidak warwir sampah dan sebagainya. Itu namanya orang yang berbuat baik. Ibu, bapak serta jamaah Allah, maka rasa menahan diri dari segala sesuatu termasuk marah itu oleh lembaga-lembaga TPA itu sudah diajarkan. Anak-anak TPA banyak yang hafal itu. Hadis tidak marah. Hadis tidak boleh marah. Apa hadisnya? Anak TPA pada hafal loh. Luar biasa. Anak-anak PAUD gitu. Usia dini wis sudah hafal itu. La tardab falakal. Iya. Wah, mak-maknya juga hafal, alhamdulillah. La tardab, jangan kamu marah, falakal jannah, maka bagimu surga. Luar biasa. Hikmahnya, mari sepulang dari masjid ini jangan warwir ya toh, minum es teh ya klasiknya masuk sampah. Bagi yang suka udut, yo waton warwir ya. Ojo waton nyecek tegesan. Wong lepek dinggo snack kok dinggo nyecek tegesan. Ini dolim namanya itu. Menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Mesake sing asa-asa, mambune kok asbab itu. Baik jamaah Allah, sepulang dari masjid ini mari kita upayakan ada perubahan. Gitu. Perubahan tidak nesu, gitu. Tidak warwir, tidak plak-plek. Nah, kadang anak nganu sithik plek, wah rumah saya anak iki stempel kok piye kok main diplak-plek lah. Mari kita sama-sama mohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah senantiasa menguatkan iman, Islam, ihsan kita sehingga kita dapat beribadah dengan sebaik-baiknya hingga mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi
li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in warhamna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut hawin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian nasrun minallah fathun karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita aturaken ugi panuwun dhumateng Bapak Ustadz Saifuddin, mugi-mugi pangaosan wonten ing enjang menika saged mbeta hikmah lan manfaat dhumateng kita. Amin. Monggo kita tutup pangaosan wonten ing enjang menika, kita tutup kanthi waosan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bilih kula wonten ing mriki kathah kalepatan kula nyuwun pangapunten. Kita tutup billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.